Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol sedikit tentang bagaimana merubah kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kita tahu, dari dulu sampai sekarang yang namanya kurikulum itu terus mengalami perubahan. Perubahan apanya? Yang jelas perubahan istilah. Ada CBSA kalau zaman dulu tahun 90-an. Kemudian tahun 2000-an itu ada KPK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada lagi kurikulum 2013, itu karakter, kurikulum K13 atau kurikulum 2013 yang menitik beratkan tentang karakter. Dan yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Coba kalau kita mau jujur, melihat perjalanan perubahan kurikulum itu, benarkah dengan berubahnya kurikulum itu terjadi perubahan-perubahan yang bermakna peningkatan mutu di dunia pendidikan? Coba kita lihat, dulu ada tahun 94 itu namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Bahkan ya, kalau dari kurikulum ini CBSA ini sudah tahun 90-an saja sudah digagas bagaimana siswa itu yang aktif, siswa menjadi subjek, siswa menjadi center. Tapi faktanya hari ini tahun 2022 masih kita temukan, bahkan mayoritas, bahkan hampir seluruhnya lah mungkin bisa kita temukan dimanapun tempat, mungkin bisa sampai 90% pendidik kita, guru kita dalam pembelajarannya justru yang menjadi senternya, menjadi pusatnya, belum siswanya. Jadi gurunya yang menjadi pusat pembelajaran dengan metode ceramah, metode yang mengulik, yang mengulas, yang mengeksploitasi kognisi, yang kurang memberi kesempatan siswa untuk melakukan berbagai macam kegiatan pembelajaran penggalian, pembelajaran uji coba, pengamatan, praktek-praktek. Karena gurunya ingin cepat segera meminterkan anaknya, makanya segera diceramahi, dicekokin materi, diberikan berbagai macam materi-materi yang menurut guru itu kalau segera disampaikan anaknya segera pintar. Dan kejadian itu, fakta itu terjadi sampai hari ini. Coba kalau kita renungi, apanya yang salah? Kurikulumnya sudah berubah, sudah dengan cirinya masing-masing. Ada yang penekanan karakter, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini ada istilahnya penguatan profil pelajar Pancasila, juga kurang lebih sama dengan karakter. Juga menjadikan siswa aktif, juga pendekatannya inginnya saintifik. Saya pikir itu semua sudah digagas sejak tahun dulu, tahun 90-an, tahun 80-an. Tapi faktanya yang terjadi hari ini tidak berubah. Oke, dalam obrolan ini izinkan saya memberikan sedikit masukan, jadi membalik logikanya. Coba kalau kita ingin benar-benar merubah kurikulum dalam arti perubahan yang menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang substantif, bagaimana saya usul ya? Bagaimana kurikulumnya itu namanya tidak usah diubah, istilah-istilah yang ada dalam kurikulum itu tidak diubah, tapi yang justru menjadi pusat perhatian adalah perubahan di tataran actionnya, penerapannya yang dilihat, bukan perubahan format-format, istilah-istilah teknis-teknis, tapi faktanya tetap terjadi pengulangan-pengulangan. Dulu kita bayangkan zaman dulu ada TIU, tujuan instruksional umum, ada TIK, tujuan instruksional khusus. Kemudian pada era KPK menjadi standar kompetensi dan satunya menjadi kompetensi dasar. Lalu pada K13 istilahnya ganti lagi menjadi kompetensi
inti, terus menjadi kompetensi dasar. Sekarang ini sudah lagi berubah lagi dengan istilah tujuan pembelajaran. Kemudian nama aspek diganti elemen. Kemudian dulu KBM menjadi KKM dan sekarang menjadi istilah apa lagi. Terus terjadi perubahan-perubahan dan ketika melihat faktanya tidak berubah, penerapannya tidak berubah, maka yang terjadi yang kita lihat tidak lebih adalah perubahan istilah-istilah, perubahan format-format, perubahan teknis-teknis, tetapi pada faktanya, substansinya, pendidikan kita tidak berubah. Jadi usulannya apa? Coba kita tidak usah merubah lagi nama kurikulumnya. Istilah-istilah yang secara substantif tidak pernah berubah itu tidak usah diganti. Biarkanlah itu tetap dan mari kita fokus kepada perubahan penerapan yang ada di lapangan. Dengan demikian kita akan tahu benarkah kurikulum ini berubah. Jadi guru tidak lagi direpotkan dengan membuat RPP, membuat silabus yang setelah namanya diganti menjadi modul ajar, menjadi ATP alur tujuan pembelajaran. Akhirnya sibuk mengurusi perubahan format, tetapi tidak sampai kepada penerapan aplikasi di lapangan. Coba biarkanlah semua format-format administrasi itu tetap. Biarkanlah istilah-istilah itu tetap. Mari kita arahkan, kita fokuskan perubahan itu pada kondisi kelas. Sudahkah guru-guru itu membuat pembelajaran yang saintifik, yang berbasis pada siswa, yang menjadi siswa sebagai center, sebagai pusat, yang membuat siswa menerapkan cara belajar siswa aktif, dan seterusnya. Jadi kita lebih fokus kepada bagaimana pelaksanaan di lapangan dengan tetap menggunakan format-format, istilah-istilah, nama-nama yang sudah ada. Itu masukan dari saya. Moga-moga mungkin bisa menjadi sedikit perspektif yang berbeda dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.